Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi kedua dari MKU Bahasa Indonesia, yaitu pengenalan bahasa Indonesia. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Laila Yawafiatun Naziha. Yang kedua Sofiatin Nikmah. Yang ketiga Sari Nur Utami. Dan yang keempat Najib Sudul Fatin. Pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian bahasa, 2. Hakikat bahasa, 3. Sejarah bahasa Indonesia, 4. Pengertian bahasa Indonesia, 5. Ciri-ciri bahasa Indonesia, 6. Kedudukan bahasa Indonesia, 7. Fungsi bahasa Indonesia, dan yang ke-8 peran bahasa Indonesia. Nah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Bahasa merupakan ujaran atau bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi antar sesama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hanya manusialah yang dapat berbahasa, serta hanya bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusialah yang dinamakan bahasa. Bahasa telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Mereka memandang bahasa dengan cara pandang yang berbeda-beda. Bahkan, akhir-akhir ini bahasa didefinisikan secara luas sehingga muncullah istilah bahasa isyarat atau bahasa badaniah. Jika kita konsisten pada makna bahasa itu sendiri, maka bahasa hanya didefinisikan sebagai ujaran lisan yang mengandung makna yang diucapkan oleh manusia. Dari pengertian sederhana ini, bahasa bukanlah gerak atau isyarat, melainkan bunyi. Langsung saja teman-teman, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa meliputi bunyi, lambang, bermakna, konversional, sistemis dan sistematis, manusiawi, dinamis, dualisme, dan bervariasi. Bunyi. Pada hakikatnya, bahasa adalah ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. Kemudian lambang. Maksudnya adalah bahasa dapat dilambangkan ke dalam tulisan melalui huruf-huruf yang beragam sesuai dengan kesepakatan para penggunanya. Lalu bermakna. Bermakna artinya bahasa memiliki arti sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Lalu konvensional. Hal ini berarti bahasa dihasilkan atas dasar kesepakatan para penggunanya. Lalu sistemis dan sistematis, artinya bahasa memiliki aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kemudian manusiawi, artinya hanya manusialah yang dapat berbahasa. Lalu dinamis. Dinamis artinya bahasa dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai penggunanya. Kemudian dualisme, artinya bahasa dibangun oleh 2 unsur utama, yaitu bunyi dan makna. Artinya dalam bahasa itu bunyi dan makna itu saling berkaitan. Kemudian yang terakhir yaitu bervariasi. Artinya bahasa memiliki berbagai variasi berupa idiolek, dialek, konolok, dan ragam lainnya. Di sini saya Sofiatin Nikmah akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Sumber akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu diambil sebagai sumber karena bahasa Melayu saat itu disebut lingual franca, bahasa perantaran. Melayu digunakan di Asia Tenggara di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Bahasa Melayu di Nusantara diketahui dari prasasti-prasasti yang dikemukakan antara lain sebagai berikut. A. Prasasti kedudukan Bukit Palembang tahun 683. B. Prasasti Talang Tua Palembang tahun 684. C. Prasasti Kota Kapur Bangka tahun 686. D. Prasasti Karangbarai Jambi tahun 832. E. Prasasti Bogor tahun 942. Apa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana tidak mengenal tingkatan bahasa. 3. Kerelaan suku-suku bangsa
yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. 5. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Kelahiran bahasa Indonesia secara politis. 2. Kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan aku Syarli Nur Utami. Di sini aku akan menjelaskan tentang ciri bahasa Indonesia. Pertama, imbuhan. Bahasa Indonesia memiliki kesederhanaan dalam pembentukan kata. Dalam kata kerja misalnya, untuk mengubah sebuah kata dasar menjadi kata kerja tidak harus mengubah struktur kata tersebut secara drastis. Kita hanya perlu menambahkan imbuhan atau afiks, dan kata tersebut akan memberikan makna yang berbeda. Contohnya adalah kata sapu. Untuk mengubah kata benda ini menjadi sebuah aktivitas, kita hanya perlu menambahkan prefiks me atau di demi membentuk kata menyapu atau disapu. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan memegang peran penting pada pola pembentukan kata. Kita punya me, di, te, be, pe, misalnya sebagai imbuhan awal atau prefiks. Sebagai imbuhan akhir atau sufiks, kita punya i, an, dan kan. Kemudian sebagai sisipan ada pula imbuhan infiks seperti l dan m pada kata selidik dan gemetar. Kedua, tanpa kala, plural, dan gender. Perbedaan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak memiliki ciri khusus untuk menandakan kala atau tense. Dalam kalimat, kita menggunakan kata pelengkap lain untuk menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Kemudian, bahasa Indonesia juga tidak memiliki unsur penanda makna plural seperti fungsi s dalam akhir kata bahasa Inggris. Lebih lanjut lagi, bahasa kita tidak memiliki penanda gender seperti bahasa Jerman atau Arab. Yang ketiga, tanpa perbedaan nada. Dalam bahasa Mandarin dan Vietnam, misalnya perubahan nada atau berbicara saat mengubah arti dari sesuatu yang ingin disampaikan. Hal tersebut tidak menjadi secara eksplisit pada bahasa Indonesia. Biasanya kita memakai penekanan tertentu, bukan nada untuk menyampaikan pertanyaan atau perintah. Terkadang, penekanan tersebut juga bisa menandakan amarah. Keempat, konsistensi pelafalan. Pelafalan dalam bahasa Indonesia biasanya konsisten dengan apa yang tertulis. Kita hanya perlu mempelajari pelafalan setiap huruf. Kita tidak perlu repot-repot. Bukalah KBBI baik daring maupun luring. Di sana ada tanda diaktrik yang bisa memandu kita untuk mengucapkan dalam enak dan entah. Saya tidak bilang bahwa bahasa Indonesia selalu 100% konsisten dalam menggunakan pola-pola tersebut. Namun, dalam dibilang hingga saat ini, 4 poin di atas cukup bisa menjelaskan permukaan bahasa Indonesia. Peran imbuhan, ketiadaan penandaan kala, makna plural, dan ciri gender, ketiadaan nada dalam membentuk makna denotatif, dan konsistensi pelafalan merupakan sebagai ciri dari perjalanan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2. Pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukan bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi, yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional. Pengertiannya, tidak semua bangsa di dunia mempunyai sebuah bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan nasional seluruh suku bangsa di Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Pengertiannya, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Dapat diwujudkan melalui bahasanya.
3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Pengertiannya, sebuah negara pasti mempunyai suku dan budaya yang berbeda. Perbedaan dapat memecah belah bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bangsa nasional oleh semua suku bangsa yang berbeda. Keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Pengertiannya, dalam sebuah bangsa perlu adanya komunikasi diperlukan. Sebuah bangsa yang berbeda bahasanya sehingga mereka dapat berhubungan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Pengertiannya, bahasa negara dipakai pada saat upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun bentuk tulisan. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pengertiannya, dunia pendidikan memerlukan sebuah bahasa yang sama, sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Ketiga, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Pengertiannya, sebuah bahasa sebagai alat penghubung komunikasi agar tidak terhambat. Keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengertiannya, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembang kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing. Bahasa Indonesia memiliki beberapa peran, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan juga sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Misal, si A ini orang Papua yang sedang bersekolah di Jawa, maka si A harus memakai bahasa Indonesia agar orang di Jawa tersebut mengerti apa yang dikatakannya dan sebaliknya. Pokok selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sosial. Aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada penggunaan bahasa setempat. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku, yaitu pertama, fungsi pemersatu. Indonesia memersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Kedua, fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperbedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Ketiga, fungsi penambah kewibawaan. Bagi seorang individu penutur bahasa Indonesia, bahasa baku juga mempengaruhi kewibawaan diri, sebab bahasa baku biasa dituturkan pada situasi resmi. Keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.